Sudah muncul di sebelah kiri Oh atas. iya, Oke, sudah aman, silahkan untuk melakukan coaching, semoga sukses. Ya, amin. maksimal 20 menit ya, Bapak Ibu, untuk Ya, siap Pak ya. masing-masing ini. Oke. Siap. Terima kasih. Eh, kita mulai aja, Bu Indah. Iya, iya boleh boleh. Bu, dari Bu Fat dulu ya, dimulai dari Bu Fat dulu ya. Oke, aku sebagai coach ya, Mm-mm, Bu Indah sebagai coach. mm-mm. Kami dari kelompok 4 eh, akan memulai coaching yang akan dibawakan oleh saya Fatima dan coachnya sebagai coach dan coachnya Bu Indah. Mari Bu Indah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Waalaikumsalam Indah. warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fat. Bu Indah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik, Mhm. sehat, semangat. Namun ada yang mengganjal, Bu Fat. Oh gitu ya. Saya juga alhamdulillah dalam keadaan baik juga dan mudah-mudahan kita diberi kesehatan ya Bu Indah dan diberi kelancaran. Semoga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Tadi Bu Amin. Indah bilang ada yang mengganjal nih. Iya, Apa betul Bu. ya kira-kira yang mengganjal hati Bu Indah itu? Iya, jadi saya sebetulnya lagi bingung ya Bu. Saya ini ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, Bu Fat. Gitu. Hmm, gitu. Pantes kelihatan dari raut wajah Bu Indah tuh apa namanya seperti orang bingung bagaimana gitu. Ternyata Bu Indah kebingungan dalam ingin meningkatkan kompetensi mengelola kelas ya. Iya, Itu betul. bagus, bagus banget Bu Indah ya. Mm-mm. Uh, terus Bu Indah tujuannya apa ya untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Jadi karena oh, jadi karena di kelas ini saya merasa tidak kondusif gitu ya. Saya ingin menciptakan pembelajaran atau suasana kelas itu yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Seperti itu sih Bu Hmm. Fat. Oh gitu ya. Mm-mm. Menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan ya di kelas Bu Indah Mm-mm. ya. Terus Mm-mm. apa yang menjadi tantangan Bu Indah dalam mencapai tujuan tersebut nih? Jadi tantangan saya itu sebetulnya saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa tuh yang masih suka ngobrol Bu Fat, gitu loh. Mm-mm. Jadi pada saat pembelajaran berlangsung ini masih ada siswa yang ngobrol, kemudian masih ada siswa yang asik sendiri, masih ada Hmm. siswa yang kurang memperhatikan, seperti itu Bu. Oh, oke. Jadi Mm-mm. kesulitan ya Bu Indah kesulitan mengendalikan siswa yang suka berbicara sendiri, terus yang Mm-mm. asik gitu kan ya. Mm-mm. Mm-mm. Terus Mm-mm. Betul. apakah Bu Indah sudah lakukan untuk mengendalikan siswa tersebut? Jadi saya juga sudah mencoba berbagai metode pembelajaran ya Bu ya, tapi Mm-mm. belum ada yang sepertinya yang saya lihat itu belum ada yang benar-benar efektif untuk membuat kelas itu menjadi kondusif gitu Bu. Gitu, iya. Berarti udah mencoba ya Bu Indah mencoba dengan berbagai metode Mm-mm. pembelajaran, tetapi masih apa sih namanya belum ada yang benar-benar efektif ya. Tadi Ya yang Bu Indah betul. katakan. Nah, Ya. apa yang Ibu Indah butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi kalau yang saya butuhkan karena saya merasa metode yang pembelajaran yang saya gunakan itu sudah bervariasi ya Bu, mungkin saya membutuhkan strategi pembelajaran yang tepat gitu loh untuk anak-anak mencapai kompetensi tersebut sehingga pembelajaran di kelas itu lebih apa ya bermakna, kemudian lebih apa ya lebih kondusif sih terutama karena pada saat saya mengajar ini kan anak-anak kan masih ada yang tidak mendengarkan seperti itu ya, masih ada Mm-mm. yang kurang fokus dan lain sebagainya. Jadi kayaknya untuk mencapai tujuan itu saya membutuhkan strategi gitu loh, strategi yang Hmm. nantinya akan saya lakukan dan laksanakan seperti itu Bu. Oke, berarti
kita bahas nih ya, kita akan membahas strategi yang tepat untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung ya. Dia betul. mungkin lebih fokus lagi kan, seperti itu kan. Nah, kita perlu mengetahui apa sih nih penyebab siswa itu suka berbicara tidak fokus saat pelajaran berlangsung, Bu Indah. Misalkan apakah mereka itu memahami atau tidak memahami materi yang diajarkan, atau mereka itu merasa bosan, atau mereka itu mencari perhatian ya. Bagaimana tuh Bu Indah? Jadi kayaknya kalau saya analisis mereka seperti merasa bosan sih dalam proses pembelajaran itu, Bu. Makanya mereka lebih asik sendiri gitu loh, asik sendiri, ngobrol sendiri dengan temannya, kemudian tidak fokus gitu ya pada saat saya menjelaskan di depan kelas dan lain sebagainya. Sepertinya sih lebih kepada peserta didik saya di kelas ini merasa bosan sih gitu. Oke. Jadi Bu Indah berpikir mereka itu merasa bosan ya. Nah, dengan demikian nih Bu Indah, kita perlu menggunakan metode yang bervariatif ya, dengan menyesuaikan perkembangan zaman. Karena kita kan sebagai guru, sebagai contoh ya, supaya kita itu apalagi sekarang perkembangan zaman itu harus tahu teknologi. Jadi anak-anak tidak merasa bosan ya, supaya mereka tertarik tuh ya, seperti misalkan menggunakan video pembelajaran mungkin ya, terus bisa juga menggunakan kuisis juga seperti itu, supaya mereka tertarik lagi dan lebih fokus lagi untuk memperhatikan pembelajaran di kelas, Bu Indah. Iya betul sih Bu. Terima kasih sudah sudah memberikan masukan gitu ya. Nanti saya coba Bu, karena memang untuk proses seperti tadi saya bilang bahwa saya belum yang saya butuhkan mungkin teknik ya, strategi gitu ya, karena metode kan sudah saya laksanakan. Tapi saran dari Bu Fatimah nanti akan saya laksanakan gitu ya, akan saya coba seperti itu Bu. Bagus sekali Bu Indah. Selain metode yang bervariatif, Bu Indah juga kita nih sebagai guru perlu memberikan apresiasi kepada siswa yang sudah fokus ya, maksudnya yang sudah memperhatikan kita dengan memberikan pujian tuh ya, terus atau penghargaan, atau juga dengan kata-kata yang positif, misalkan dengan kata anak hebat, terima kasih sudah memperhatikan ibu gitu kan, kita kasih jempol, atau kita ucapkan terima kasih anak-anak hebat yang pokoknya kalian memang anak ibu yang ibu banggakan. Dengan seperti itu anak-anak jadi lebih senang ya, maksudnya dia lebih fokus lagi gitu kan. Ya, Bu Fatimah, terima kasih sudah diingatkan. Mungkin juga hal-hal kecil seperti itu akan menjadi bermakna juga ya untuk saya maupun untuk peserta didik. Terima kasih sudah diingatkan, Bu Fatimah. Iya. Terus bagaimana Bu Indah? Apakah Bu Indah nih memiliki gambaran tentang strategi apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Jadi ya Bu, terus terang setelah saya berbicara dengan Ibu, saya akhirnya memiliki gambaran dan memiliki gagasan gitu ya. Gitu. Jadi dari apa yang sudah Ibu sampaikan, saya menjadi tercerahkan nih gitu Bu. Apa tuh kira-kira ya Bu Indah? Seperti tadi ya yang Bu Fatimah sampaikan bahwa kayaknya kita juga perlu sebagai guru untuk mengikuti perkembangan zaman gitu kan ya. Nah salah satunya dengan menggunakan video pembelajaran. Nah jadi saya ini kan kebetulan memang ya sedikit banyak menguasai IT lah ya gitu ya Bu. Jadi saya akan menerapkan strategi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi gitu agar pembelajaran menjadi lebih menarik gitu ya. Karena di sekolah saya juga alhamdulillah memang sudah
terpasang WiFi gitu. Jadi kami sebagai guru dapat menggunakan fasilitas tersebut untuk proses pembelajaran di kelas. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya, nanti mungkin juga saya akan menggunakan Quizizz atau word wall gitu ya, dan video-video pembelajaran sebagai media pembelajaran seperti itu. Iya, itu Quizizz atau word wall itu anak-anak seneng banget ya, apalagi kita mainnya secara langsung gitu. Banyak sekali caranya ya, maksudnya Quizizz yang mana nih, word wall yang mana nih, tipe yang mana, dengan kejar-kejaran asik gitu. Mereka lebih ini lagi, termotivasi lagi ya, mungkin mereka lebih fokus lagi gitu untuk belajarnya gitu, menarik banget gitu. Apalagi kita kan namanya guru zaman sekarang, kita harus melek informasi dan teknologi Bu Indah ya. Terus sangat bagus yang Bu Indah ungkapkan tadi, dan kreatif dan inovatif ya. Terus kapan nih rencana Ibu untuk mengimplementasikannya? Jadi setelah apa yang disampaikan oleh Bu Fatimah, rasanya ingin secepatnya nih saya aplikasikan di kelas gitu ya. Namun saya juga harus menyiapkan perangkat pembelajaran saya pada penggunaan teknologi tersebut gitu ya. Artinya saya harus menyiapkan perangkatnya dulu, kemudian nanti pasti akan saya aplikasikan di sekolah seperti itu. Iya, bagus, keren. Ada kendala tidak Bu Indah untuk menggunakan metode pembelajaran tersebut? Saya rasa tidak ada Bu, karena memang saya pernah mengikuti pelatihan gitu ya, pelatihan penggunaan untuk teknologi ataupun media pembelajaran berbasis IT sebagai sumber belajar anak-anak di sekolah. Keren, cakep. Ini namanya guru zaman now. Terus Bu Indah, bagaimana nih setelah kita berbicara, kita ngobrol, terus bagaimana perasaan Bu Indah? Masih bingung atau bagaimana? Enggak sih Bu, alhamdulillah sekarang sudah lebih tercerahkan dengan penyampaian Bu Fatimah, masukan-masukan dari Bu Fatimah itu menjadi gambaran untuk saya ke depannya untuk membuat strategi sehingga kelas itu menjadi kondusif, anak-anak juga nyaman dalam belajar, kemudian anak-anak juga tertarik untuk belajar, seperti itu Bu. Iya, bagus ya Bu Indah. Ternyata secara tidak langsung tadi merasa bingung, ternyata Bu Indah juga sudah mempunyai solusinya juga secara tidak sadar kan ya Bu Indah ya, seperti betul. Itu. Saya rasa cukup ya Bu pembicaraan kita ini. Nanti besok secepatnya Ibu silakan implementasikan strategi yang tadi tuh. Terus nanti beritahu saya hasilnya bagaimana, dan selama Bu Indah lakukan strategi itu di kelas ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Fatimah. Saya juga merasa lega, terjawab sudah keresahan hati saya, keganjalan hati saya mengenai proses pembelajaran saya di kelas gitu ya. Karena saya merasa kan saya belum dapat mengelola kelas dengan baik gitu ya. Jadi terjawab sudah keresahan saya, keganjalan hati saya setelah berbicara dengan Bu Fatimah. Terima kasih juga Bu Fatimah sudah memberikan saya masukan, sudah memberikan saya gambaran, sehingga secepatnya akan saya implementasikan kepada anak-anak di kelas, dan setelah saya berbicara dengan Bu Fatimah juga saya merasa lebih siap untuk melaksanakannya dan melakukannya gitu Bu. Sama-sama Bu Indah, saya sangat senang ya mendengarnya. Dan kita bisa berdiskusi lagi di lain waktu Bu Indah. Iya, ya. Siap Ibu. Ya. Terima kasih, semangat Bu Indah. Sehat selalu. Sehat selalu juga untuk Bu Fatimah. Terima kasih sekali lagi Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeda dulu 2 menit boleh gak? Iya. Minum dulu ya.
Ntar dulu sebentar. Adik jangan berisik ya, Dek. Mami lagi bikin video ya, diam ya. Berarti kita mulai dari pembukaan lagi ya, Bu Fat ya? Iya. Berarti Bu Indah jadi coach, aku jadi coach. Saya jadi coach. Iya. Bu Fatimah jadi coach ya? Iya. Oke, ayo kita mulai. Salam mulai. Enggak, mau dari pembukaan dulu nggak? Oh iya, silakan. Maaf. Saya dulu yang buka ya, Ya. bergantian. Baik, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya CGP Angkatan 11 Widya Indah Rahayu dan Ibu Fatimah akan mempresentasikan hasil dari coaching dan coaching kami gitu ya di ruang kolaborasi 2.3 gitu ya, gitu nggak sih? Hah? Bu Indah sebagai coach. Saya ulang deh. Aduh, ininya mana sih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya Widya Indah Rahayu dan Ibu Fatimah akan mempresentasikan hasil dari latihan coaching kami di modul 2.3. Untuk itu saya sebagai coach dan Ibu Fatimah sebagai coachee. Baik, kita mulai, Bu Indah. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Fatimah. Apa Bu Indah, kabarnya Bu? Alhamdulillah. Bu Indah bagaimana kabarnya? Saya alhamdulillah baik. Bu Fatimah sehat? Alhamdulillah sehat, tapi ada yang mengganjal nih Bu Indah di hati saya. Kenapa mengganjal di hati Bu? Apa ada masalah Ibu? Iya Bu Indah, ada nih masalah terutama di kelas saya ya Bu Indah tentang kebersihan nih. Padahal saya sudah mengingatkan berkali-kali anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Tapi masih ada aja saya temukan anak-anak di lacinya tuh masih ada sampah. Bagaimana ya Bu Indah? Baik Bu Fatimah, karena di pertemuan kita kali ini akan membahas apa yang menjadi kegelisahan Bu Fatimah ya. Dan arah pembahasan kita kali ini yang ingin Bu Fatimah sampaikan yaitu mengenai pentingnya membuang sampah pada tempatnya, begitu ya? Iya betul Bu Indah. Baik, kira-kira permasalahan apa Bu Fatimah terkait dengan kebersihan ini? Di kelas saya terutama selain di laci meja masih suka ada sampah, anak-anak juga males membuang sampah pada tempatnya. Padahal Bu Indah di masing-masing kelas sudah disediakan tuh tempat sampah ya, bak sampah itu. Namun anak-anak merasa segan untuk membuang sampahnya ke tempat sampah, padahal saya sudah bukan praktekkan, maksudnya saya sudah memberi contoh ya, apabila ada sampah tuh kelihatan mata sama saya nggak betah, jadi saya langsung ambil, saya buang ke tempat sampah seperti itu. Jadi Bu Fatimah sebetulnya sudah memberikan contoh dengan membuang sampah gitu ya pada tempatnya untuk mencontohkan anak-anak nih agar anak-anak juga merasa termotivasi untuk mengikuti apa yang Bu Fatimah lakukan. Nah, dari kurangnya pemahaman anak-anak dalam kebersihan, kira-kira menurut Bu Fatimah penyebabnya apa sih Bu? Sepertinya ini Bu, kelihatan tuh anak-anak kurang termotivasi ya membuang sampah gitu kan. Mereka tidak tahu bahaya sampah.
Jadi mereka membuang sampahnya sembarangan. Nah, terus untuk menjaga kebersihan kelas juga mereka kurang ya, belum sadar Bu Indah. Jadi kan membuang sampah sembarangan itu mengganggu orang juga kan, seperti itu Bu Indah. Jadi dari kurangnya motivasi anak-anak gitu ya, apa ada lagi penyebab yang lain selain kurangnya anak-anak merasa kurang tahu bahwa sampah ini kurang baik gitu Bu Fatimah, dampak terhadap sampah tersebut? Nah, rencananya sih Bu, nanti tuh saya mau ketika pembelajaran itu saya akan menayangkan video apa sih dampak membuang sampah sembarangan sehingga mereka tuh sadar gitu kan bahwa membuang sampah sembarangan itu apa sih sangat membahayakan. Selain dari segi kebersihan akan berdampak tidak baik juga untuk kesehatan dirinya masing-masing, diri anak siswanya maupun gurunya ya. Terus saya akan memutarkan videonya itu yang mengenai bahaya sampah sehingga dan mudah-mudahan mereka tidak lagi membuang sampah sembarangan. Berarti itu merupakan rencana atau solusi Bu Fatimah terkait dengan permasalahan yang ada ya Bu ya? Iya. Kira-kira untuk kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk memberikan solusi tersebut Bu? Saya setelah memberikan contoh konkret ke anak-anak ya, terus gambaran langsung tuh seperti tadi, saya akan memberikan usulan Bu kepada kepala sekolah. Kebetulan kan yang berkaitan dengan program sekolah adiwiyata ya. Sekolah kami tuh sudah masuk sekolah adiwiyata tingkat provinsi, terus supaya anak-anak ini buang sampahnya pada tempatnya dan fokus penanganan sampahnya. Contohnya dengan membuat kompos dari sisa makanan itu Bu Indah. Gitu. Itu sangat bagus ya Bu. Dampaknya pasti bukan hanya kepada kelas di kelas Bu Fatimah saja, tapi juga kepada seluruh sekolah gitu ya. Nah, dalam pelaksanaannya Bu Fatimah pasti akan membutuhkan pihak lain gitu dalam rencana atau solusi yang nantinya Bu Fatimah pasti akan merasa bahwa ini harus berjalan gitu ya Bu ya. Nah, selain dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, kira-kira ada nggak dukungan internal dari eksternal dari sekolah Bu? Ada, tadi kan dukungan internalnya tuh dari kepala sekolah, teman sejawat, siswa juga, pokoknya warga sekolah lah, stakeholder ya yang ada di sekolah untuk membuat kompos dari sisa makanan itu. Karena nanti kan kompos itu bisa digunakan untuk pupuk ya Bu ya, pupuk tanaman yang ada di sekolah. Jadi anak-anak juga tahu tuh, oh berarti sampah itu bisa didaur ulang, terus bisa digunakan lagi untuk kompos itu untuk tumbuhan juga, tanaman juga yang ada di sekolah. Nah, selain pihak internal, saya akan mengusulkan Dinas Lingkungan Hidup, karena kan kita bekerja sama dengan DLH ya Bu ya, Sekolah Adiwiyata itu supaya dari pihak DLH itu nanti memberikan materi kepada seluruh warga sekolah, materi singkat lah pemanfaatan tentang sampah itu. Luar biasa sih ya Bu menurut saya, karena apa yang akan Ibu terapkan itu berdampak sangat positif gitu bagi lingkungan sekolah gitu ya. Agar kegiatan ini dapat berjalan secara kontinu, kira-kira apa sih dukungan dari ide atau gagasan yang akan Ibu berikan? Saya insya Allah akan bertanggung jawab dan berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat terkait dengan program pembuatan kompos sehingga anak-anak dapat membuang sampah pada tempatnya, terus dapat mengelola sampah juga, terus mengetahui bahaya sampah juga,
serta sampah itu ternyata dapat dikelola dengan baik, maka permasalahan insya Allah selama ini yang ada di sekolah dapat diselesaikan, Bu Indah. Langkah-langkah yang Ibu akan laksanakan itu strukturnya menurut saya sudah sangat dan akan berjalan sangat baik ya Bu ya, dan akan berdampak sangat baik bagi sekolah gitu, apalagi untuk kebersihan sekolah, sehingga sekolah bukan hanya menjadi tempat untuk mencari ilmu, tapi juga bisa menjadi sekolah yang ramah lingkungan, seperti itu. Dari penyampaian keluhan Ibu Fatimah secara tidak sadar, Ibu juga sebetulnya sudah memberikan solusi juga kepada saya dari apa yang Ibu sampaikan mengenai tadi bekerja sama dengan DLH, kemudian dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat, seperti itu ya. Nah, bagaimana kondisi Ibu sekarang? Apakah dari di awal yang masih mengganjal, apakah sekarang sudah merasa lebih baik, Ibu? Alhamdulillah setelah ngobrol sama Bu Indah nih, saya menjadi tercerahkan ya Bu ya, mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi selama ini. Mudah-mudahan nanti anak-anak sadar gitu kan, bahwa membuang sampah sembarangan itu akan berdampak pada dirinya maupun orang lain. Berarti kondisi hatinya sudah lebih baik ya Bu ya sekarang ya? Alhamdulillah. Nah, apakah ada yang akan dibicarakan lagi Ibu selain tentang hal ini? Kayaknya cukup ya Bu Indah. Mungkin nanti dalam pelaksanaan ketika saya butuh bimbingan, saya bisa menghubungi Bu Indah kan? Ya, siap. Saya juga dengan senang hati Ibu dan terbuka, silahkan Bu Fatimah bisa kapanpun untuk menghubungi saya. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Fatimah karena sudah mau berbagi keluh kesahnya kepada saya gitu ya. Saya mendengarkan dan berbagi ide dan solusi yang luar biasa sehingga menjadi referensi untuk saya gitu ya. Yang bagusnya nanti bisa saya terapkan di lingkungan sekolah saya gitu. Saya doakan apa yang menjadi rancangan-rancangan Bu Fatimah dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih ya Bu Fatimah ya. Sama-sama Ibu, terima kasih Bu Indah waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih, sehat selalu buat Bu Indah. Sehat selalu untuk Bu Fatimah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai Bu Indah. Iya. Alhamdulillah. Silakan refleksi diri. Terima kasih. Ini refleksi dirinya di mana Bu Indah? Kelompok 4 sudah? Sudah Pak. Silahkan mengisi lembar refleksi diri. Silahkan untuk berdiskusi ya. Tadi kan ada di dalam refleksi diri itu kan ada apa yang dirasakan coach ya. Itu bisa ditanyakan ke coachnya pada saat proses tadi. Tadi lancar ya Bu Indah, Bu Fatimah? Alhamdulillah lancar Pak. Yang penting sinyalnya dulu. Iya. Ini maaf Bapak, refleksi dirinya kita ketik atau kita
isi yang seperti kemarin. Diketik aja, Bu. Maksudnya gimana, Bu, yang kemarin? Yang kemarin kan itu yang apa sih namanya tadi itu? Pakai Words gitu kan, yang di-download. Pakai Word ya, yang pakai Word. Heeh. Yang Iya, Word, ya. Bu. Oke. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Di Word kan nanti di Google Docs aja atau di PDF kan. Oh, gitu. Itu. Siap. Oke, saya beralih ke bar sebelah ya. Bu Indah. Ya, Bu Bu. Indah. Oh, Berarti iya. refleksi dirinya yang Word kemarin. Iya, Oh, kayaknya gitu. sih. Oke, siap. Itu refleksi diri masing-masing atau per kelompok ya? Tadi Pak Yaya bilang katanya suruh diskusi. Harus diskusi apa gimana ya? Yang kemarin filenya mana, Bu? Justru cat saya pada hilang semua ini. Nggak Astagfirullah. ada. Mana ya? Apa yang kemarin diinin aja? Mana sih? Ini buatnya downloadan aja. Bu Indah. Mana? Ya, Bu. Kalau yang kemarin kan refleksinya latihan. Di itu kayaknya di modul itunya deh, coba sebentar. Di modul mana? Coba kirim, Bu Indah. Harus saya lihat, Bu. Ini terbatas ini saya nih, apa namanya, tab saya terbatas banget. Jadi susah mau ngisi-ngisi juga harus pakai laptop juga. Ya itu yang tabel 4, Bu. Yang tabel 4. Iya, tabel 4, tapi yang kemarin kan ada latihan. Enggak, yang diisi ini juga kayaknya deh. Soalnya yang di itu kan sesi Gimana? latihan ya. Iya, di situ ada Ya. latihannya. Apa di latihannya dibuang? Bu Yeni, Pak Yeye. Soalnya di ruang kolaborasi yang sesi praktik ini nggak ada itunya, nggak ada formnya. Nggak ada, Jadi kayaknya nggak harus ada kan? download dari yang latihan tadi deh. Hmm. Uh-uh.
Diisi aja sama-sama Bu Fat. Lembar itunya, lembar refleksinya. Yang Bu Fat rasakan apa, yang saya rasakan apa gitu. Berdua. Iya. Apa yang sudah berjalan dengan baik Bu, selama Bu Fatimah, Bu Indah, itu Ya. refleksi diri itu pakai yang latihan kemarin. Oh gitu. Jadi diganti aja, bukan latihan coaching tapi praktik coaching. Oke, siapa? Oke. Pak Ye, itu untuk satu-satu atau berkelompok? Satu-satu, bukan kelompok. Jadi apa yang Ibu Widya rasakan pada saat sebagai coach gitu ya. Pada saat sebagai coach, coachingnya ngerasain apa gitu ya. Jadi kalimatnya pasti berbeda begitu. Iya. Karena yang dirasakan Bu Widya belum tentu sama dengan Bu Fatimah. Jadi ada beberapa hal yang kesamaan gitu ya. Makanya ada waktu untuk menyampaikan ya apa perbedaannya dengan Bu Fatimah gitu. Ya, Kan baik. tidak harus sama, namanya refleksi kan pasti dialami sendiri-sendiri seperti itu. Baik, Baik, Pak. baik. Oke. Makasih, Pak. Apa yang sudah berjalan dengan baik? Yes. Saya dapat bos ada koce tulisannya mana sih? Kuat. Apa yang masih perlu diperbaiki? Terus
Hmm. Bapak Ibu. Desain kehadiran bumi sebelum dan saat melakukan pitching. Peye, ini kebetulan Indah keterbatasan perangkat Pak, lagi nggak pakai laptop ini. Cuma Serius. sudah ditulis sih, maksudnya nanti menyusul gitu Pak. Kalau seandainya ini nanti yang akan diupload kan ya, refleksinya? Ya, yang akan diupload. Video ya, iya. Nggak apa-apa, yang penting kan udah ada diskusi kan tadi untuk apa namanya refleksinya. Oke. Suaranya double ya Bu ya, sorry belum saya matiin. Nggak apa-apa nanti kalau misalnya mau dilengkapi itu kan sebagai tugas yang akan dikumpulkan Bu Indah dan Bu Fatimah nanti ya. Oke. Ibu-ibu saya kasih waktu tambahnya 10 menit ya sampai jam 5 pas deh. Karena di kelompok 1 dan 2 Pak Roni dan Bu Indri Bu Pur dan Bu Indri, Pak Pur, Pak Roni dan Pak Lukman belum selesai itu. Kayaknya mantap sekali itu. Saya nggak mau lama-lama biar ngedit videonya nggak susah Pak. Oh gitu ya. Kan maksimal 5 tadi kan minimal 15, maksimal 20, tapi kayaknya dimaksimalin banget ini. Iya. Yang penting alurnya masuk semua gitu Pak. Iya benar-benar ya. Alur ceritanya udah ada yang penting. Iya. Oke, kita tunggu yang lain ya. Bu Indah, Bu Fatimah. Iya Pak. Terbanyak tip percakapan coaching.
2, 3, 4, silakan masuk ke ruang utama ya. Oh iya, Bu Fatimah, tolong di stop recordingnya dulu. Stop. Stopnya di mana, Pak? Maaf. Pak, stopnya di mana, Pak? Tunggu. Oke, caranya sama Bu. Ada titik 3, Oke, terus baik. manage recording, lalu di paling bawah stop. Oke, berhenti. Berhenti ya. Ya. Sampai